Kalau kalian udah lihat video gue yang ini, kalian pasti udah tahu kalau gue dulu itu gendut. Dan salah satu hal yang bikin gue gendut adalah kebiasaan gue yang suka banget makan dan nyemil. Dan salah satu cemilan favorit gue waktu itu yang jadi topik utama dalam video kali ini, yaitu makanan dan minuman manis. Kayaknya lebih dari sekedar favorit sih. Dulu gue tuh kalau sama cemilan manis beneran gak bisa dipisahin. Setiap kali gue lihat ada cemilan manis kayak biskuit, coklat, stik coklat, roti, kue, martabak manis, es teh manis, es nutrisari, es jeruk, es teh, es teler, es kepal Milo, es sirup, dan masih banyak cemilan manis lainnya, gue itu gak bisa nahan diri buat nyemil. Bahkan saking candunya gue sama cemilan manis, kalau misal ada temen gue yang lagi makan cemilan manis, gue selalu minta ke mereka dengan agak maksa. Lu makan coklat ya? Bagi dikit dong. Tapi udah, minta dikit doang, masih banyak itu. Iya deh, tapi dikit aja ya. Oke. Makasih ya. Tinggal segini. Please jangan ditiru ya guys. Setelah diinget-inget lagi, gue dulu kok menjengkelkan banget ya. Maaf ya buat temen gue yang dulu gue mintain cemilannya. Anyway, saking sukanya gue sama cemilan manis, gue dulu itu sering ngerasain yang namanya sugar rush. Jadi sugar rush itu ketika tubuh kita tiba-tiba dapat lonjakan energi yang cukup tinggi karena konsumsi makanan atau minuman manis. Karena dapat lonjakan energi yang tinggi, badan itu rasanya kayak geter-geter gimana gitu, kayak terpacu gitu loh. Nah, kalau udah dapet lonjakan energi kayak gitu kan harusnya badan itu dipakai buat aktivitas fisik, kayak olahraga atau beresin sesuatu atau ya apapun lah, pokoknya aktivitas fisik. Nah, waktu itu gue bukannya ngelakuin aktivitas fisik, tapi gue malah males-malesan. Dan itulah yang akhirnya bikin gue makin gendut, karena energi yang harusnya gue keluarin malah gue simpen dan akhirnya mengendap jadi lemak. Balik lagi ke cemilan manis, ada satu cemilan manis yang paling gue sukain. Pokoknya saking sukanya gue sama cemilan satu ini, kalau misal gue rank cemilan manis gitu ya, cemilan ini bakal gue taruh di puncak, di atas, gak ada yang bisa ngelawan. Cemilan itu adalah martabak manis. Kalian mau tahu kenapa? Ya karena martabak manis itu enak banget. Gue deskripsiin ya keenakannya. Adonannya yang memiliki tekstur renyah di bagian luar dan lembut di bagian dalam, menghasilkan perpaduan tekstur yang begitu serasi. Lalu kombinasi rasa antara manisnya taburan gula pasir dan gurihnya olesan mentega yang begitu harmonis. Dan tentu saja martabak manis bukanlah martabak manis tanpa topping. Butiran meses yang begitu nikmat, susu kental manis, keju parut, dan kacang yang bersatu padu membentuk sebuah kenikmatan, lalu dilipat dan dipotong agar mudah dimakan. Ketika kalian memasukkannya ke dalam mulut kalian, kalian akan merasakan sensasi kenikmatan yang tiada tanding. Rasanya dengan memakan sepotong martabak manis, seolah-olah permasalahan hidup kalian hilang dengan sekejap. Kayaknya gue berlebihan ya. Tapi serius guys, martabak manis itu emang seenak itu. Nah, kalau martabak manis itu adalah makanan manis favorit gue, kalau buat minuman manis favorit gue itu ada banyak sih. Kayak es buah, es teler, es teh manis, dan lain-lain. Emang gak ada yang spesial banget kayak martabak manis tadi, tapi tetap aja gue suka banget minuman-minuman manis itu. Tapi dibalik semua kenikmatan dan kelezatan cemilan manis yang
tadi gue udah jelasin, sudah bukan jadi rahasia lagi kalau cemilan-cemilan manis itu adalah salah satu penyebab utama diabetes dan obesitas. Dan seperti yang gue jelasin di awal, kalau salah satu penyebab gue dulu gendut adalah cemilan manis. Ya, gue dulu sih nggak terlalu peduli ya sama obesitas atau diabetes ini. Sampai suatu saat kakek gue divonis terkena penyakit diabetes. Waktu itu yang awalnya gue bodo amat, nggak terlalu peduli dengan penyakit yang namanya diabetes ini. Setelah gue ngelihat kakek gue sendiri yang menderita karena penyakit diabetes ini, bikin gue jadi ngerti betapa mengerikannya penyakit ini. Dan hal itu bikin gue perlahan sadar kalau kebiasaan gue yang suka cemilan manis itu gak baik buat kesehatan gue di masa depan. Ya, gue bersyukur gue segera sadar sebelum semuanya terlambat. Sekarang gue sebisa mungkin mengurangi konsumsi cemilan manis. Misal nih ya, yang dulunya kalau gue minum teh itu wajib banget dikasih gula. Sekarang kalau gue minum teh gak pernah gue tambahin gula, jadi teh tawar gitu. Jangan salah sangka, gue kadang tetap makan makanan manis kok, tapi ya dikit banget kalau dibandingin sama gue dulu. Kayak yang dulunya setiap lihat cemilan manis selalu gue makan, sekarang setiap mau jajanin cemilan manis, gue selalu lihat kandungan gizi yang ada di kemasannya, agar supaya gue bisa kontrol gula yang masuk ke badan gue. Dan juga sekarang kalau gue lagi pengen cemilan manis, gue lebih prefer makan buah-buahan kayak semangka, melon, kelengkeng, dan buah-buahan yang lain lah, daripada makan cemilan manis yang olahan. Ya, tapi tetap gue batasin juga, karena ya apapun kalau misal berlebihan itu nggak baik, iya kan? Akhir kata nih, nggak apa-apa nyemil makanan manis atau minuman manis. Yang penting kita tahu batasannya. Kalau berdasarkan Kemenkes RI, batasan konsumsi gula itu perharinya sekitar 50 gram. Dan juga sekarang di Indonesia itu udah banyak banget penderita diabetes yang masih di bawah umur. Jujur, gue prihatin banget ngelihatnya. Makanya, ayo kita bareng-bareng nurunin angka penderita diabetes dengan cara tidak menjadi salah satu penderitanya. Stay strong and stay healthy, guys. Yo, itu aja buat video kali ini. Dan seperti biasa, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai detik ini. Gue mengapresiasi banget karena kalian mau meluangkan waktu kalian untuk nonton video gue. Dan mungkin kalian ada yang bertanya, kenapa gue bikin video ini? Pertama, karena gue pengen bikin video ini. Kedua, ya gue agak resah, bukan resah gimana ya, prihatin ya. Karena dilihat makin kesini tuh banyak orang-orang yang seumuran gue atau bahkan yang lebih muda daripada gue itu udah banyak yang terkena diabetes. Ada yang muda udah cuci darah karena ginjalnya udah nggak berfungsi, kan memprihatinkan banget gak sih? Dan dengan itu gue harap video gue yang ini bisa sedikit membuka pandangan kalian tentang pentingnya menjaga pola makan kalian. Ya kira-kira gitu sih. Kayaknya itu aja sih. Gue nggak mau ngomong lama-lama di video closing kali ini. Dan ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen, share kalau kalian mau bantu gue. Iya, terima kasih banyak lah. Dengan kalian nonton video ini aja sebenarnya udah bantu gue. Itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.